Perkenalkan, nama saya Kazul Malihan. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan tentang judul saya, pengaruh social influence, facilitating condition, receive risk, and switching cost terhadap switching behavior risk melalui minat beralih sebagai variabel mediasinya pada Merchant Bank Syariah Indonesia atau BSI Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode extended data. Lalu, konteks makro dan strategis. Yang pertama ada momentum, cashless society, dan agresivitas BSI di Jakarta. Nah, di sini kita ada basic, yaitu untuk yang pertama ada integrasi nasional atau KRIS yang itu didorong oleh Bank Indonesia dan juga ASPI. Lalu yang kedua ada wallet individual, lalu yang ketiga ada transaksi tunai tradisional. Lalu di lokal butterfly atau dinamika UMKM DIY menjadikan adopsi BSI KRIS bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan mutlak demi daya saing modern, yaitu ada di pendidikan, lalu ada di pariwisata yang sangat banyak yang ada di Jogja ini. Lalu ada 3 mekanisme transaksi yang ada berdasarkan skala usaha. Yang pertama ada di user effort atau NPM statis, yaitu pelanggan menekan dan atau ketik nomor ya sebagai scan tersebut. Lalu selanjutnya ada cetakan fisik atau stiker, itu di skala yang usaha ideal atau di mikro dan kecil. Lalu di MTM atau dinamis hanya scan saja, yaitu transaksi printer atau merchant, itu usaha menengah dan juga besar. Lalu CPM ada QR pelanggan, scanner kasir otomatis, lalu itu ada di retail modern. Nah, setiap mekanisme ini membawa konsekuensi yang menuntut tingkat adaptasi switching behavior yang berada dari pelaku UMKM. Ada di paradoks transisi tarik menarik antara ekosistem dan psikologi. Di KRIS itu ada daya tarik ekosistem. Yang pertama ada di regulasi Bank Indonesia, lalu kebutuhan pasar modern, dan yang ketiga itu ada efisiensi arus kas. Itu menurut Ahmad dan Syur 2021. Nah, apa sih hambatan KRIS itu? Yang pertama adalah ketakutan kegagalan sistem. Di sini banyak ditemukan, misalnya ada yang gagal bayar atau dan lainnya. Lalu yang kedua ada isu keamanan data. Yang ketiga ada risiko keterlambatan dana, seperti itu. Jadi kan ada bank itu atau ada lembaga keuangan yang tidak langsung mengirim uangnya ke penjualnya. Jadi dia harus menunggu 1 hari, seperti itu. Ada juga yang langsung, jadi misalnya si konsumen membeli, konsumen KRIS seperti itu, lalu dia ada yang langsung masuk ke penjualnya. Lalu ada keputusan meninggalkan posisi tunai melibatkan dinamika operasional dan psikologis kompleks. Nah, fasilitas yang tidak otomatis ini mengalahkan hambatan-hambatan tersebut. Lalu ada di research gap-nya, menimbang inkonsistensi faktor penentu transisi digital. Menurut Widianto 2020, facilitating condition dan social influence memicu penggunaan digital secara langsung. Lalu facilitating condition dan social influence itu memicu penggunaan digital secara langsung. Lalu fokus pada penelitian BSI DIY hasil bulan 2024 itu
Urgensi memetakan keseimbangan gaya tarik versus hambatan secara presisi pada mesin PSI. Lalu yang terakhir ada bertindak sebagai jangkar penahan minyak beralih. Tiga dimensi pengorbanan mesin atau switching cost. Nah, di sini ada kekuatan-kekuatan yang menahan konsumen yang jauh lebih kuat dibandingkan sebagai kepuasan pelanggan. Yang pertama ada di biaya prosedural, yaitu pengorbanan waktu, keharusan evaluasi, sistem baru, hambatan instansi, dan beban edukasi karyawan. Itu dampaknya itu sangat tinggi ya. Lalu yang kedua ada biaya finansial, yaitu potongan merchant diskon rate MDR dan hilangnya manfaat atau loyalitas dari sistem yang lama. Jadi dampak terendahnya. Lalu yang terakhir ada biaya relasional, yaitu ketidaknyamanan psikologis dan terputusnya ikatan emosional dengan staf atau vendor operasional lama. Itu salah satu dampak yang lalu yang selanjutnya ada di kurva titik psikologis dalam switching behavior. Nah, didorong oleh social influence, lalu yaitu keluarga dan rekan, dan lalu facilitating condition yaitu inflasi BSI itu ada tahap awalnya, lalu ke passive risk dan switching cost yaitu mengaktifkan alarm kecemasan, lalu terdapat minat beralih atau intention, yaitu fase penyaringan sadar, minat berbentuk jika daya tarik mengalahkan hambatan. Lalu yang terakhir ada switching behavior atau adopsi stabil dan permanen. Lalu nih sebagai lensa transisi perilaku, variabel mediasi adalah McKinsey. Jadi di sini ada 4 variabel. Yang pertama social influence, X1-nya, X2-nya ada facilitating condition, yang kedua ada passive risk, dan yang terakhir ada switching cost. Lalu Y-nya di sini ada switching behavior atau penahan. Lalu untuk variabel mediasinya minat beralih atau faktor lingkungan dan hambatan biaya tidak selalu muncul tindakan instan. Semuanya disaring dulu melalui rencana sadar atau minat sebelum bermanifestasi menjadi perubahan metode permanen. Hipotesisnya seperti ini ya. Social influence, jadi dia tuh berlaku positif kepada switching behavior. Lalu facilitating condition, dia itu juga positif hipotesisnya, minat beralih dulu baru ke switching behavior. Oke. Lalu yang ketiga itu bersifat negatif. Jadi ini kita hipotesisnya itu negatif ya untuk X3-nya ini. Lalu yang keempat switching cost itu juga hipotesis yang bersifat negatif kepada switching behavior. Lalu selanjutnya ini apa aja sih pengakuan datanya itu dari C. Yang pertama target dan lokasi itu ada di PSI yang ada di Yogyakarta. Lalu fokus pada pusat-pusat pendidikan dan juga pariwisata. Lalu kriteria senternya adalah ya berdomisili DIY, penggunaan PSI kris selama 3 bulan atau mantan pengguna tunai. Lalu instrumen atau kuesioner daring melalui WA, jadi saya share-nya nanti melalui WA, IG, dan lain-lain ya. Nah, itu menggunakan skala Likert 5 poin ya, dari saya tidak setuju sampai saya sangat setuju. Lalu pendekatannya kuantitatif explanatory atau asosiasi kausal untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara variabel psikologisnya.
Lalu ada juga validasi dan penguji hipotesis. Yang pertama ada di integritas instrumen, lalu kedua persyaratan model, yang ketiga eksekusi kausal. Nah, di sini saya menggunakan SPSS ya. Untuk yang pertama kita ada uji validitas, yaitu kita menguji seberapa valid pertanyaan-pertanyaan kuesioner saya pada judul saya tersebut. Lalu uji reliabilitas menggunakan consistent alpha yaitu 0,60. Lalu yang kedua ada uji analisis klasik yaitu normatif, homograf, Sirnoff, dan bebas multikolinearitas yaitu PDF-nya di atas 10, di bawah 10. Lalu yang ketiga ada di heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir ada analisis linear berganda. Jadi kita memakai seberapa berpengaruh atau berapa persen pemilihan kita di masyarakat seperti itu. Misalnya ada 50% atau 40%, nanti masih jadi bayangan ya. Nah, itu ada uji parsial atau uji T, lalu uji simultan, uji F, lalu koefisien determinasi. Untuk strategis pemetaan psikologi UMKM ada yang pertama ada di sumber akademik yaitu memperbarui dan menguji extended fit-out yang diintegrasikan dengan teori switching behavior khusus dirancang untuk ekosistem keuangan digital syariah. Lalu yang kedua ada memetakan hambatan real, resiko dan biaya yang dirasakan merchant, memberikan data faktual bagi manajemen BSI untuk merancang strategi akuisisi dan rentang yang presisi, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.